Dia adalah pemain yang paling mirip denganku, satu-satunya pemain yang sangat suka aku tonton. Apakah Rivaldo dan Veron adalah pemain terbaik dunia? Pemain paling menonjol bagiku adalah D'Alessandro. Dia berada di level yang berbeda. Pujian yang tampak spektakuler itu hadir dari mulut seorang legenda bernama Diego Armando Maradona. Ketika melihat sosok Andrés D'Alessandro, Maradona langsung terkesima dan meyakinkan semua orang bahwa dia adalah gelandang serang paling bertalenta. Di masa muda, D'Alessandro memang pantas disebut sebagai pekerja keras. Di samping kebiasaannya yang gemar membantu orang tua, dia tak lupa untuk mengembangkan bakat sepak bolanya. D'Alessandro yang lahir pada 15 April 1981 sudah mulai bermain si kulit bundar pada usia 4 tahun. Ketika usianya belum menyentuh 10 tahun, dia sudah bergabung dengan Akademi River Plate. Saat itu, dia harus melakukan perjalanan selama 40 menit dengan menggunakan bus untuk bisa sampai ke tempat latihan. Aktivitas itu rutin dilakukan setiap hari sambil membawa bekal yang telah disiapkan ibunya. Pemain berjuluk El Cabezon ini sangat menyayangi keluarganya. Ibunya yang cuma pegawai administrasi sekolah dan ayahnya yang bekerja sebagai supir taksi membuat D'Alessandro berpikir untuk mencari tambahan uang. Seusai latihan, dia lantas mengambil pekerjaan sebagai tukang ledeng dari Kamis hingga Minggu malam, sekaligus bekerja sebagai pengantar pizza dengan menggunakan sepeda motor. Kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dalam berlatih dan tak lupa meringankan beban orang tua, D'Alessandro resmi menandatangani kontrak secara profesional dengan River Plate di usia 18 tahun. Masuk ke tim utama River Plate pada tahun 2000 memberi banyak sekali cerita indah bagi D'Alessandro. Dia tergabung ke dalam skuad yang sukses menjuarai kompetisi liga, sekaligus dipanggil timnas Argentina untuk melakoni ajang Piala Dunia U20 tahun 2001. Berada di bawah asuhan Jose Pekerman, D'Alessandro masuk ke dalam daftar nama-nama hebat lainnya seperti Jerman Lux, Nicolas Burdisso, Fabrizio Colosini, Javier Saviola, Maxi Rodriguez, dan Willy Caballero. Tak dinyana, D'Alessandro sukses mencetak gol di laga pembuka dan laga semifinal untuk kemudian membantu Argentina memenangkan turnamen dengan melibas Ghana di partai final. Sama-sama tampil gemilang di level klub maupun internasional, D'Alessandro disebut sebagai kejeniusan paling nyata dalam sepak bola. Dia memiliki kemampuan akselerasi yang sangat baik, umpan terukur, sekaligus insting mencetak gol yang tak kalah mumpuni. Berada di bawah asuhan pelatih Manuel Pellegrini, D'Alessandro benar-benar jadi andalan River Plate. Buah dari kegemilangan itu pula, namanya mulai dilirik klub-klub Eropa. Pada tahun 2003, D'Alessandro didatangkan klub asal Jerman Wolfsburg dengan biaya 9 juta euro. Perlu diketahui bahwa angka itu merupakan rekor pembelian termahal klub sepanjang masa. Meski harus berusaha keras untuk beradaptasi, D'Alessandro tetap tampil mengesankan di musim pertamanya di Jerman. Dia tampil dalam 34 pertandingan dan mencetak 4 gol. Dari situ, namanya kembali dipercaya untuk tampil dengan seragam Albiceleste. Di tahun 2004, dia bergabung dengan Carlos Tevez, Javier Saviola, Willy Caballero, Nicolas Burdisso, Fabrizio Colosini, Javier Mascherano, Gabriel Heinz, dan Jerman Lux untuk tampil di ajang Olimpiade Athena. Berada di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Argentina tampil sangat gemilang. Mereka melibas semua pertandingan dengan kemenangan dan duduk di tangga teratas usai mengalahkan Paraguay di partai puncak. Sekembalinya ke Wolfsburg, semua penggemar mengira bahwa D'Alessandro akan mampu melanjutkan kejayaan di kompetisi Jerman. Sayangnya, hal tersebut hanya omong kosong belaka. D'Alessandro terus bermasalah dengan pelatih, menyusul sikapnya yang tidak disiplin. Dia beberapa kali mendapat kartu merah dan enggan mendengarkan instruksi pelatih. Pada akhir musim 2004-2005, kesabaran pelatih Erik Gerrard semakin menipis saat mengetahui bahwa D'Alessandro mendapat hukuman larangan bermain akibat kasus doping. Dia disebut mengonsumsi nutrisi tambahan yang dilarang penggunaannya. Aku menyukai Andrés dan telah berusaha lama untuk melindunginya.
Namun aku tidak bisa memberinya perlakuan istimewa dibandingkan anggota skuad lainnya, kata Gerrits kepada surat kabar Wolfsburger Nachrichten. Mimpi De Alessandro untuk bisa menjadi bintang di Eropa kian tertutup saat dia juga tidak disukai oleh pelatih Klaus Augenthaler. Sang pelatih menyebut bila De Alessandro adalah pemain yang malas dan tidak disiplin. Sang pemain dianggap sulit diatur dan tidak menjalankan instruksi untuk ikut turun membantu pertahanan. Maka Klaus Augenthaler tak segan untuk mencoretnya dari skuad pada tahun 2006. Aku tidak membutuhkan 11 Maradona di lapangan, yang aku butuhkan hanya pemain yang mau berjuang untuk timnya. Dia harus belajar bahwa permainannya belum berakhir ketika dia kehilangan penguasaan bola, sindir sang pelatih. Merespon keluhan sang pelatih, De Alessandro pun membalas, "Aku bosan mendengar pelatih yang memintaku untuk ikut bertahan, padahal ada pemain lain yang sudah mendapat tugas semacam itu." Menyusul konfliknya dengan sang pelatih, De Alessandro lantas memilih pergi pada musim dingin tahun 2006. Tepat pada bulan Januari, dia lantas menerima pinangan Portsmouth. Di Portsmouth yang saat itu dilatih oleh Harry Redknapp, De Alessandro sejatinya tampil cukup baik. Dia terlibat dalam sejumlah kemenangan dengan catatan assist dan juga gol. De Alessandro memainkan sebanyak 13 pertandingan selama setengah musim dan menyelamatkan tim dari jurang degradasi. Merasa bahwa ia memiliki kontribusi yang apik bagi tim, De Alessandro meminta klub untuk mempermanenkannya. Dia bahkan tak segan untuk meminta gaji lebih. Nahas, Portsmouth merespon permintaan itu dengan sinis. De Alessandro dianggap sebagai pemain yang tak tahu diri dan dilepas begitu saja pada akhir musim. Saat itu ia melanjutkan petualangan Eropanya bersama klub Real Zaragoza. Di usia yang baru menginjak 25 tahun, De Alessandro mendapat kesempatan untuk tampil reguler. Dia dimainkan dalam total 41 pertandingan dan berhasil mencetak 4 gol dan 9 assist. Sayangnya, musim kedua di Real Zaragoza tidak berpihak padanya. Dia membuat ulah di sebuah latihan dan mendapat kecaman keras dari pelatih Victor Fernandes. Cuma memainkan sebanyak 14 pertandingan sepanjang musim, De Alessandro merasa bahwa waktunya di Spanyol telah habis. Meski berada di usia emas sebagai seorang pesepak bola, tak ada yang ingin bekerja sama dengan De Alessandro. Walhasil, ia memutuskan pulang ke Argentina dan tercatat tampil bersama San Lorenzo. Dia sempat meniti karir yang cukup gemilang di klub Brasil internasional selama 13 tahun. Sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2022 di usia yang telah menginjak 41 tahun. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.